Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video ini, kami akan membahas tentang teori biaya produksi. Pada materi teori biaya produksi kali ini, kami akan membahas beberapa subbahasan yang diantaranya yaitu yang pertama, pengertian biaya produksi, yang kedua, biaya produksi dalam jangka pendek, yang ketiga, biaya produksi dalam jangka panjang, dan yang keempat, skala ekonomi dan tidak ekonomi. Sebelum memasuki pembahasan, kami ingin memperkenalkan pemateri yang akan mengisi materi teori biaya produksi terlebih dahulu. Pemateri pertama yaitu Rian Hidayat. Pemateri kedua yaitu Siti Robiatul Adawiyah. Dan pemateri ketiga yaitu Muhammad Al-Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat. Saya di sini akan membahas tentang yaitu materi pertama di pembahasan teori biaya ekonomi. Ini adalah pengertian biaya produksi. Apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi? Apakah sudah tahu apa yang dimaksud dengan biaya produksi? Kalau belum, saya jawab. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Dari sisi waktu, biaya produksi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Adapun komponen biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama yaitu bahan baku atau bahan dasar, termasuk bahan setengah jadi. Yang kedua yaitu bahan-bahan pembantu atau bahan penolong. Yang ketiga yaitu bahan bakar. Yang keempat, upah tenaga kerja, dari tenaga kerja kuli hingga top manager. Yang kelima yaitu penyusutan peralatan produksi. Yang keenam yaitu modal bunga. Yang ketujuh, sewa gedung atau peralatan yang lainnya. Yang kedelapan, biaya penunjang seperti biaya transportasi, angkutan, biaya administrasi, biaya listrik, dan yang lainnya. Yang kesembilan yaitu biaya pemasaran, seperti biaya penelitian dan analisis pasar produksi. Yang kesepuluh yaitu pajak perusahaan. Mungkin seperti itu. Di materi kedua, kita akan membahas tentang biaya produksi dalam jangka pendek. Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap dan yang lainnya berubah. Dalam jangka pendek terdapat 7 struktur biaya, yaitu yang pertama, biaya tetap total atau TFC, yang kedua, biaya berubah total atau TVC, yang ketiga, biaya total atau TC, dan yang keempat, biaya tetap rata-rata atau AFC, yang kelima, biaya berubah rata-rata atau AVC, dan yang keenam, biaya total rata-rata atau ATC, dan yang ketujuh, biaya marginal atau MC. Yang pertama yaitu total fixed cost atau TFC. Biaya tetap total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Contohnya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan bangunan pabrik dan gaji karyawan tetap. Yang kedua yaitu total variable cost atau TVC. Biaya berubah total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Contohnya yaitu biaya bahan baku, upah buruh borongan, penggunaan peralatan. Yang ketiga yaitu total cost atau TC. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa, baik yang bersifat tetap atau tidak dipengaruhi output, maupun biaya yang bersifat dapat berubah atau dipengaruhi perubahan output.
Dan biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap total dan biaya berubah total. Rumus dari mencari total cost atau biaya total yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC, di mana TFC adalah biaya tetap total dan TVC biaya berubah total. Yang keempat yaitu average fixed cost atau AFC. Biaya tetap rata-rata merupakan biaya tetap yang dibebankan pada setiap unit output yang dihasilkan. Sehingga fungsi AFC adalah total biaya tetap dibagi dengan tingkat output yang dihasilkan atau Q. Rumus untuk menghitung biaya tetap rata-rata atau AFC adalah AFC sama dengan TFC dibagi Q. Dan yang kelima yaitu Average Variable Cost atau AVC. Biaya berubah rata-rata merupakan biaya berubah atau variable yang dibebankan pada setiap unit output yang dihasilkan. Sehingga fungsi AVC adalah total biaya variable dibagi dengan tingkat output yang dihasilkan atau Q. Rumus untuk menghitung biaya tetap rata-rata atau AVC adalah AVC sama dengan TVC per Q. Yang keenam yaitu Average Total Cost atau ATC. Biaya total rata-rata merupakan total biaya, yaitu biaya berubah ditambah biaya tetap yang dibebankan pada setiap unit output yang dihasilkan. Sehingga fungsi ATC adalah total biaya dibagi dengan tingkat output yang dihasilkan. Rumus untuk menghitung biaya tetap rata-rata atau ATC adalah ATC sama dengan TC per Q atau sama dengan TFC per TVC dibagi Q sama dengan AFC ditambah AVC. Dan yang ketujuh yaitu marginal cost atau MC. Biaya marginal merupakan perubahan total biaya karena terjadinya perubahan output yang dihasilkan. Rumus untuk menghitung biaya marginal atau MC adalah MC sama dengan delta TC per delta Q sama dengan TC2 dikurangi TC1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Dan ini merupakan contoh biaya produksi yang termuat di dalam tabel. Lalu ada bentuk-bentuk kurva jangka pendek. Yang pertama yaitu ada contoh kurva biaya total. Lalu yang kedua ada contoh kurva biaya rata-rata dan biaya marginal. Nah, sekarang kembali lagi dengan saya. Sekarang yaitu kita memasuki pembahasan materi yang ketiga, yaitu biaya produksi dalam jangka panjang. Apa sih yang Anda ketahui tentang biaya jangka panjang? Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Dalam jangka panjang ini, perusahaan dapat menambahkan semua faktor produksi atau input yang dapat digunakannya. Di dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan itu menuaikan biaya perubahan. Premium biaya jangka panjang. Intinya, produksi yang ingin dicapai sifat dari pilihan kepastian pabrik yang tersedia. Dan ini merupakan bentuk kurvanya. Biaya total rata-rata jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang atau disebut dengan long run average cost LRAC adalah kurva yang menunjukkan biaya rata-rata pada output yang paling optimal atau paling efisien untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas memproduksinya. Kurva ini bukan hanya dibentuk berdasarkan 3 kapasitas mesin saja, tetapi kurva itu terbentuk dari banyaknya kurva AC hingga tak terhingga banyaknya. Nah, kita ke pembahasan pada materi yang terakhir,
yaitu skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Yang pertama yaitu skala ekonomi. Skala produksi jangka panjang dikatakan dapat mencapai skala ekonomi atau economies of scale apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan skala ekonomi yaitu spesialisasi faktor produksi, menggunakan teknologi, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lainnya, memungkinkan produk sampingan atau by product produksi mendorong perkembangan usaha lain. Yang kedua yaitu ada skala tidak ekonomi. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi atau economies of scale apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Wujud skala tidak ekonomi terutama disebabkan oleh organisasi perusahaan yang sudah menjadi sangat besar sekali sehingga menimbulkan kerumitan dalam mengatur dan memimpinnya. Yang ketiga yaitu beberapa bentuk kurva LRIC. Sifat dari skala ekonomis dan skala tidak ekonomis dari kegiatan perusahaan merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan jumlah perusahaan di dalam suatu industri. Pertama, kurva LRIC sangat cepat penurunannya, tetapi ia sangat cepat pula mengalami kenaikan. Ini berarti kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomis yang sangat menguntungkan atau yaitu ongkos perusahaan rata-rata sangat cepat pengurangannya. Tetapi pada tingkat produksi yang relatif rendah, skala tidak ekonomis sudah mulai wujud. Industri yang LRIC-nya berbentuk demikian pada umumnya terdiri dari banyak firma dan masing-masing firma tersebut berukuran kecil. Bentuk kurva kedua juga formula skala ekonomisnya sangat menguntungkan, tetapi ia tidak berlangsung lama. Akan tetapi ia diikuti oleh kurva LRIC yang datar, yang berarti skala tidak ekonomis belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Baru pada tingkat produksi yang tinggi skala tidak ekonomis mulai berlaku. Industri yang mempunyai kurva LRIC yang berbentuk demikian adalah terdiri dari perusahaan yang sangat berbeda besarnya. Industri terdiri dari beberapa firma besar, beberapa firma kecil. Jadi besarnya perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut tidak seragam dan jumlah perusahaan masih relatif besar. Kurva terakhir atau yang ketiga menunjukkan bahwa industri biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut sangat sedikit. Hanya beberapa firma yang dapat dalam suatu industri adalah bersifat demikian karena skala ekonomis tetap wujud sehingga jumlah produksi adalah sangat banyak. Sekian pembahasan teori biaya produksi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.